Salam bahagia kepada seluruh kaum wanita terkasih yang saat ini sedang menyaksikan lewat live streaming. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali di pagi yang indah ini kita bisa bertemu kembali lewat ibadah khusus kaum wanita. Kita akan mulaikan ibadah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Engkau begitu mengasihi, memperhatikan kehidupan kami kaum wanita. Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk beribadah, melayani Engkau, memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau memanfaatkan setiap kesempatan, waktu yang Engkau berikan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan, penyertaan, bahkan lawatan-Mu dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pagi ini ibadah kami. Berikan urapan-Mu, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami yang melayani, bahkan juga ibu-ibu, kaum wanita yang menyaksikan, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepada Engkau dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami alaskan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang Engkau masih embuskan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Engkau percayakan untuk kami sekelompok kecil kaum wanita melayani dalam tugas pelayanan khusus kaum wanita. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk Engkau memberi kesempatan kami bisa memuji Engkau, melayani Engkau dengan permainan musik yang ada, melayani Engkau dengan mengatur semua bagian sound dan
rekaman dan semua yang terkait dengan IT di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kaum wanita yang di luar sana, di luar Surabaya, di luar pulau Tuhan dan seterusnya, di mana mereka juga Engkau beri kesempatan dan dorongan semangat dalam hati untuk mengikuti khusus kebaktian wanita lewat live streaming. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sangat bersyukur untuk pemakaian-Mu dalam hidup hamba-Mu. Seberapa jauh Engkau memperpanjang usia ini Tuhan. Biarlah usia hamba-Mu, hidup hamba-Mu menjadi milik-Mu dan melayani Engkau dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kami sekalian. Akan memimpin sehingga yang berbicara, yang mendengar, semua bisa berbicara dengan tepat baik, menyenangkan, memperkenan hati-Mu, dan mendengar dengan sungguh-sungguh untuk bisa mendengar dengan baik dan mentaatinya. Terima kasih Roh Kudus ada menolong setiap kehidupan kami pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom, salam bahagia bagi kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Saya sangat merasa Tuhan itu luar biasa dalam hidup ini. Sehingga pada kesempatan Kamis lewat, masuk pada Kamis ini, kami masih diperkenan untuk bisa melayani Tuhan lewat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami sebagai pembicara, setiap kaum wanita yang terlibat pelayanan, song leader, backing vokal, musik, dan bagian IT semua. Biarlah kami menghargai sungguh-sungguh, kami mau mensyukuri karena hidup ini masih bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan kebesaran namanya. Komunitas kalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat sekarang kita berada pada tanggal 21 tahun 21 bulan Januari. Kita sudah melewatkan 21 hari dalam tahun yang baru ini. Dan kalau kita mendengarkan firman, saya perhitungkan aja, khusus kebaktian kaum wanita tiap Kamis. Berarti untuk setahun 2020 kita sudah mendengarkan firman, yang menyampaikan firman secara bergilir pun juga membaca, mendengar, menyampaikan, berbicara soal firman sebanyak 52 kali. Ini belum yang terhitung yang sebagai dosen mengajar di kelas-kelas STT yang ada. Tentunya lebih banyak lagi mendengarkan suara firman. Pada kesempatan ini kalau saya renungkan, luar biasa hidup ini ya. Pada kesempatan ini kalau saya renungkan, kalau saya dibawa dalam perenungan, iman itu timbul dari mendengarkan pengajaran. Pengajaran yaitu dari pengajaran firman Kristus. Berarti setiap kali kita mendengar firman, iman kita tumbuh, timbul. Nah, kalau sekian kali kita mendengar firman, kira-kira sampai saat ini tanggal 21 Januari tahun 2021, sejauh mana pertumbuhan firman yang sudah kita dengar dalam hidup saya pribadi, dalam hidup Anda pribadi. Nah, komunitas kalian, mungkin kita akan merenungkan secara singkat, secara sederhana, sesuai dengan apa yang saya terima dan Roh Kudus memberikan pencerahan dalam hati pikiran saya, itu yang akan saya sampaikan secara sederhana. Tapi kalau saya merenungkan apa yang tertulis, coba kita baca aja. Kita mulai dengan membaca surat Yakobus pasal yang kedua.
tidak membaca ayat seluruhnya, itu penting, tapi saat ini kita secara terbatas sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam khusus pemberitaan firman, khusus dalam kebaktian kaum wanita. Pasal 2 surat Yakobus ayat 14, ayat 17, dan ayat 19 dan 20. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika engkau mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Terima kasih. Komunitas sekalian, saat ini kita sedang membaca surat Yakobus. Yang kalau kita membaca seperti tadi, kita membaca dengan sungguh-sungguh, kita membaca dengan serius, teliti, tetapi saya tetap minta ampun sama Tuhan. Karena kita semua, saya dan Anda sekalian, cuma membaca dengan baik, bahkan satu waktu kita juga membaca tidak sungguh-sungguh, bahkan kita membaca asal aja. Tapi kalau saya tahu ada uraian, ada penjelasan dari sejarah, bahwa penulis surat Yakobus ini adalah, Yakobus yang menulis surat ini adalah saudara Yesus dari satu ibu, karena Yesus bukan anaknya Yusuf, tapi saudara Yesus dari satu ibu Maria. Tapi kalau Anda tahu akhir hidupnya, sekalipun awalnya dia tidak percaya, tapi akhir hidupnya dia mati di rajam batu di bait Allah. Nah, kalau saya merenungkan itu, Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Seringkali dalam pembacaan, dalam uraian yang saya sampaikan, sangat ringan. Karena saya tidak merasakan apa-apa. Tapi penulis ini, menulis surat Yakobus ini, dalam keadaan seperti itu. Tapi kemurahan Tuhan, Roh Kudus membimbing kita sekalian sampai pada saat ini untuk kita bisa baca. Tapi kalau Anda tahu, Anda mengerti, penulisnya itu luar biasa pergumulannya. Seringkali kita merasa pergumulanku luar biasa, mau menyampaikan firman, tidak bisa tidur, fisik ini bingung dan lain sebagainya, terganggu karena terbeban, tapi tidak seberat penulis itu sendiri. Karena itu komunitas kalian, kalau saya membaca, Anda menyampaikan firman, entah uraian itu sederhana, entah uraian itu dinilai manusia luar biasa, dinilai kita sendiri itu semaksimal kita, saya. Tapi biarlah kita tahu, kita ini bukan apa-apa. Kita cuma menyampaikan, kita cuma membaca secara ringan. Tapi penulisnya mengalami mati di rajam batu di bait Allah. Mati di rajam batu itu luar biasa ya sakitnya. Enggak satu kali mati. Sampai mati di rajam batu, entah gimana ya rasanya. Itu yang terjadi. Misalnya jangan ada satu pun di antara kita yang merasa bangga bisa menyampaikan. Rasa memikirkan, Kamis yang lalu kita membaca Roma, memikirkan yang lebih tinggi. Wah, saya ini guru, wah saya ini dosen, wah saya ini istri gembala, saya ini istri hamba Tuhan, saya ini istri penatua, dan lain sebagainya. Tidak, kita tidak memikirkan lebih tinggi soal diri kita sendiri. Karena kita terlibat dalam kesatuan tubuh. Dan biarlah kita yang mendapat kemurahan perpanjangan umur untuk bisa membaca, menikmati Alkitab yang luar biasa nih, yang berikan hidup. Bukan cuma sekarang,
tapi hidup kekal. Biarlah kita lebih hari lebih rendah hati, lebih hari lebih kosong, mengosongkan diri ini. Biarlah dijauhkan dari kehidupan saya dan Anda untuk lebih hari merasa lebih hebat diri ini. Nanti kita akan kecewa. Sebenarnya Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya, jangan sampai aku yang menginjil, kemudian aku terbuang, aku binasa. Karena itu aku harus mendidik keinginan hawa nafsu daging ini. Mendidik keras. Nah, komunitas sekalian, jangan kita hanya tahu menyampaikan, tetapi didikan untuk diri sendiri seringkali kita lewatkan. Karena itu kalau kita mendengar soal ibadah itu, hidup ini ibadah. Hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Itu tidak bisa terpisahkan di gereja maupun di luar. Di mana saja kita berada, hidup ini ibadah. Jadi tidak ada perbedaan, saya hidup di gereja kayak malaikat. Bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan, kalau orang Kristen di gereja, malaikat jadi minder. Karena malaikat kalah sopannya, kalah diemnya. Tapi kalau orang Kristen, wanita Kristen ini di luar gereja, siapa yang minder? Iblis jadi minder. Karena wanita itu begitu kata-katanya kasar, memaki dan lain sebagainya, menjelekkan, menfitnah, membalas pertengkaran, perselisihan dan lain sebagainya. Hidup ini seringkali kita lupakan di luar sana. Siapa kita ini? Ingat, tubuh ini rumah Allah. Karena itu roh Allah dalam kita. Itu bukan cuma di gereja, tapi di mana saja kita pergi dan berada. Biarlah hidup ini merupakan hidup yang oleh Roh Kudus. Komentar sekalian, ayat yang kita baca tadi adalah, kalau saya bisa kasih judul, beriman secara dewasa. Tanggal 1 pada bulan Oktober tahun 2020 yang lalu, saya sampaikan beriman dan setia. Tapi saat ini kesempatan yang ada, kita akan merenungkan setelah merenungkan ibadah yang sejati, kita akan merenungkan pada kesempatan ini iman yang dewasa. Beriman secara dewasa. Komentar yang dikasih Tuhan sudah kita baca tadi, Yakobus pasal 2 14, 17, 19, 20. Anda bisa membaca seluruhnya nanti di rumah. Dengan penuh pengertian, dengan penuh hormat, dengan penuh rasa hati ini gimana ya? Mengingat, tahu, kita cuma ringan. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh. Iman itu aktif. Kalau bilang dewasa tentunya dari awal dia akan terus tumbuh dari mendengar firman. Jadi iman itu aktif berarti iman itu tidak sekedar diucapkan, tetapi juga dilaksanakan. Tidak cuma soal percaya, tetapi juga soal mempercayakan diri. Bukan cuma soal percaya, ya saya percaya. Tapi kita tidak mempercayakan diri kita. Dengan iman yang menyelamatkan. Tapi komunitas sekalian, tadi kita sudah membaca iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, seperti tampak dalam sebuah kisah yang mungkin ini lebih bisa kita tangkap dengan lebih jelas. Ini tentang seorang pemain akrobat yang membuat pertunjukan spektakuler, ya. Menyeberang bagi orang yang Anda yang tahu ke Amerika, atau Anda juga enggak ke Amerika tapi tahu, lihat di televisi, lihat di majalah dan lain sebagainya. Tampak kisah seorang pemain akrobat membuat pertunjukan spektakuler. Apa itu pertunjukannya? Menyeberangi air terjun Niagara di atas seutas tali. Itu luar biasa ya, Niagara itu. Air terjun Niagara itu. Nah, komunitas sekalian, di atas seutas tali, dan tali itu direntangkan
dari satu sisi ke sisi lainnya. Maka berbondong-bondong orang menonton. Mereka semua yang nonton menahan napas ketika sang pemain akrobat meniti, jalan di atas tali itu, meniti tali, perlahan-lahan tetapi pasti. Sementara di bawah ini air terjun bergemuruh dengan hebat. Dan sungguh itu menegangkan. Dan ternyata akrobat ini berhasil. Bahkan tidak hanya sekali, dari ujung satu ke ujung yang lain, balik lagi. Tidak hanya sekali, tapi bolak-balik sang pemain akrobat ini berhasil meniti tali di atas air terjun, tidak jatuh. Nah, komunitas kalian, semua penonton bertepuk tangan terkagum-kagum. Pasti, kalau kita ada di situ pun juga, kalau kita nonton di televisi mungkin, kita semua rasa terkagum-kagum, terpengaruh ya, semangat gitu ya. Dan saudara-saudara, dia berbicara setelah itu, mendengar tepukan tangan, semua kagum. Dan dia berkata, saudara-saudara telah melihat saya mampu menyeberangi air terjun ini dengan seutas tali. Apa Anda semua percaya kalau saya akan mampu melakukannya lagi? Tanya sang pemain akrobat ini. Maka jawaban dari para penonton serempak, percaya. Luar biasa ya. Mungkin saya dan Anda kalau di situ juga demikian. Pun kalau saya menggendong salah seorang dari Anda, dilanjutkan oleh sang pemain akrobat. Percaya, saut para penonton lagi. Sudah jawaban percaya sangat semangat. Sang pemain akrobat melanjutkan. Nah, adakah di antara Anda yang bersedia saya gendong menyeberang air terjun dengan seutas tali ini? Pada saat itu semua sunyi, diam. Tidak ada yang menjawab. Tadi semangat percaya. Namun tiba-tiba saya bersedia. Sebuah suara menyeruak dari kerumunan para penonton. Seorang anak kecil melangkah maju. Ya, sebentar dia celinggukan ya karena banyaknya penonton dan air terjun yang bergemuruh. Lalu tanpa ragu mendekati sang pemain akrobat. Dan pertunjukan pun berlanjut. Komentar sekalian, apa yang kita dapat dari kisah nyata ini? Beriman itu juga begitu. Seperti yang ditunjukkan oleh anak kecil itu. Tidak sekedar mengucapkan percaya, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan. Berserah sebulat-bulatnya pada Tuhan, berbuat sebaik-baiknya kepada sesama. Dua hal ini tidak bisa saya dan Anda pisahkan. Kita tidak mungkin bisa hanya berserah sebulat-bulatnya kepada Tuhan, tanpa kemudian berbuat sebaik-baiknya kepada sesama. Tapi dua hal ini saling berkaitan. Berserah sebulat-bulatnya kepada Tuhan, ya Tuhan aku percaya. Tapi berbuat sebaik-baiknya kepada sesama manusia. Iman juga selain iman itu aktif, iman itu juga dinamis. Iman itu juga dinamis. Apa artinya dalam KBBI? Artinya bergairah, bergelora, bergerak, bersemangat, bertenaga, energik, giat, pantas, tepat ya, rajin. Itu iman. Jadi selain aktif, bukan cuma ngomong aja, tapi terlibat, ada penyerahan sepenuhnya, sebulat-bulatnya, dan ada perbuatan baik sebaik-baiknya, bukan asal kepada sesama. Tapi iman itu juga dinamis. Tadi sudah kita dengarkan, bergairah, bergelora, bergerak, bersemangat, bertenaga, energik, giat, pantas,
rajin. Sopan ya, pantas ya, tidak sembarangan. Yang kedua aktif, berdenyut, berfungsi, artinya hidup. Komentar yang dikasih Tuhan, kita masih merenungkan soal iman ini. Seperti tubuh kita bertumbuh, tidak berhenti, tidak mandek, kecuali ada kelainan dalam tubuh ini. Maka sebagaimana tubuh ada tubuh dewasa, ada tubuh kanak-kanak, iman juga demikian. Ada iman yang dewasa, ada juga iman yang kekanak-kanakan. Bedanya kalau tubuh kita ini dewasa dengan tubuh kanak-kanak ditentukan oleh usia. Oh itu anak kecil, oh itu balita, oh itu anak muda, oh itu lansia, STB. Kalau saya sudah lebih dari STB ya, bukan setengah tua, karena sudah 77 tahun ini. Nah komunitas kalian, jadi tubuh dewasa manusia dan tubuh anak-anak bedanya itu ditentukan oleh usia. Tapi iman tidak. Seorang yang dewasa dalam usia belum tentu dewasa juga dalam iman. Sebaliknya seorang anak, mungkin kelas 6 SD saya katakan, saya bayangkan anak seberapa kira-kira, itu kira-kira kelas 6 SD. Misalnya, bisa saja imannya justru lebih dewasa daripada kebanyakan orang dewasa, orang usia dewasa. Apa bedanya iman yang dewasa dengan iman yang kekanak-kanakan? Iman yang dewasa bertolak dari hati yang mengasihi. Itu 1 Korintus 13 ayat pertama. Ya. Karenanya selalu berarti hati yang mengasihi ya, tanpa syarat. Secara umum kalau orang pacaran, rasanya kalau masih menggebu-gebu kasihnya, tanpa syarat. Kamu enggak ada kerjaan enggak apa-apa. Nanti kita makan nasi sama garam, asal yang penting berdua. Contohnya itu. Tapi beda nanti kalau sudah masuk dalam pernikahan. Jadi iman yang dewasa bertolak dari hati yang mengasihi. Karenanya selalu kalau hati mengasihi itu tanpa syarat. Tanpa pamrih, tanpa syarat, tidak pamrih, tidak menuntut. Kamu harus begini, baru saya begini. Tidak. Tanpa beban. Aduh, setengah mati beratnya. Tidak. Tanpa paksaan. Tak didorong-dorong. Tidak didorong-dorong, tidak dipaksakan. Jadi, kalau bisa dikatakan dalam lebih jelas dalam bahasa, tutur kata yang kata samunya, walaupun, bukan supaya. Walaupun 1001 halangan menghalangi, walaupun harus melewati jalanan terjal, walaupun berliku tanpa ujung. Ini contohnya walaupun ya, tanpa syarat, tanpa pamrih. Jadi bukan seperti ini, supaya mendapatkan, supaya menerima apa-apa. Aku ke gereja sungguh-sungguh supaya aku diberkati, bukan itu. Aku melayani sungguh-sungguh supaya kalau aku tidak melayani aku sakit. Bukan, supaya, bukan. Supaya bukan supaya mendapatkan, bukan supaya menerima apa-apa. Bukan sesuatu supaya sesuatu yang diinginkan atau supaya terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, komentar sekalian, jadi ingat iman yang dewasa itu walaupun. Jadi kita sudah mendengarkan. Walaupun 1001 halangan menghalangi, walaupun harus melewati jalan dan lain sebagainya. Anda bisa terjemahkan sendiri. Tapi beda dengan iman yang kekanak-kanakan. Semuanya supaya mendapatkan ini. Kita renungkan seringkali, coba kita baca aja. Kita tahu kisah ini, tapi firman Allah akan menolong saya dan Anda untuk firman itu hidup. Dalam hidup praktek kita sehari-hari. Dalam hidup ini setiap saat, setiap detik, setiap menit. Daniel, kitab Daniel. Kisah yang sangat beken untuk kita tahu.
Tetapi saya tahu juga, karena saya juga merasakan betapa sulitnya kalau kita dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Contoh aja ini, Daniel, kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Oh, saya rasa lebih baik kita membaca lebih awal ya, 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Terima kasih. Ini jelas bagi saya dan Anda, seperti tercermin dalam ucapan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga pemuda itu harus berhadapan dengan ancaman maut sebagai konsekuensi dan iman mereka. Dan mereka tidak mundur, iman mereka tidak goyah. Apapun yang akan terjadi, entah Allah menyelamatkan mereka atau tidak, mereka beriman tanpa tawar-menawar. Komentar sekalian, sementara saya merenungkan ayat-ayat firman Allah ini, kisah-kisah ini, hati saya bergetar. Seringkali kita tawar-menawar, apalagi sebagai wanita, paling hobi ya, suka tawar-menawar dalam iman kita. Tapi sebaliknya kita lanjutkan, iman yang kekanak-kanakan selalu berpamrih dan penuh dengan tuntutan. Sehingga jadilah hidup beriman yang penuh beban. Tidak ada kesukacitaan atau rasa syukur. Enggak pernah ada rasa syukur. Enggak pernah ada sukacita. Ikut Tuhan aduh beratnya, ikut Tuhan aduh problemnya banyak. Komentar sekalian, ini contoh aja ya. Seorang anak usia 9 tahun rajin sekolah minggu, tidak peduli hujan panas. Kenapa? Oh, karena untuk anak yang rajin, kakak guru sekolah minggu telah menjanjikan hadiah yang menarik. Atau ini anak-anak ya, seorang anak lain umur 10, sebenarnya dia enggan ke sekolah minggu, tidak menarik, lebih enak nonton TV. Tetapi kalau bolos sekolah minggu, ia tidak mendapat uang jajan. Belum lagi omelan dan jeweran yang harus diterimanya dari ibunya. Daripada begitu, lebih baik dia ke sekolah minggu. Ini contoh-contoh yang untuk saya dan Anda mungkin bisa membuat kita lebih jelas mengerti apa tuh iman kekanak-kanakan dan iman yang dewasa. Dan Roh Kudus menerangi hatiku, hatimu. Kalau tidak firman yang ditandai darah ini menolong saya dan Anda. Kita sampai saat ini, saya berusia 77 tahun, mendengar firman dari kecil. Umur 11 tahun, putusan sendiri untuk menerima baptisan. Baptisan air, waktu itu masih di gereja
Raja Wali di Perak sana. Tapi bagaimana dengan iman saya? Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pelayan, bagaimana seringkali kita banyak tuntutan. Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong saya. Tuhan, kalau Tuhan buka jalan ini Tuhan, saya akan lebih sungguh-sungguh. Tuhan, saya mau ini, saya mau itu Tuhan, tapi tolong saya Tuhan, beri keberanian. Begitu? Biarlah Roh Kudus menerangi setiap hati kita saat ini. Menerangi hatiku, firman dan Roh Kudusnya itu terang. Biarlah itu menjamak, menerangi setiap sudut hati dalam hidup ini. Tidak ada yang tersembunyi. Betapa gagalnya seringkali iman kekristenan, kewanitaan, wanita Kristen kita. Tapi lewat firman Allah ini, biarlah kita disadarkan. Dan biarlah saya dan Anda disucikan dan lebih dewasa untuk tahun 2021 ini. Terus lebih dewasa. Dan komentaskan kalau kita mendengar contoh-contoh tadi, itu banyak contoh. Kita bisa komentar, namanya juga anak-anak, kan gitu kan. Tetapi bukankah dalam hidup beriman banyak orang dewasa yang begitu? Rajin. Bukan kesadaran untuk ibadah melayani Tuhan yang sudah berkorban untuk hidup ini. Seringkali kita bisa menyanyi, hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku yang sekarang, hidup beriman kepada Kristus Yesus yang sudah mati bagiku. Hanya nyanyi. Komunitas kalian yang dikasihi Tuhan, biarlah itu cetusan nyanyian lewat permainan musik Anda. Itu menjadi benar-benar dilihat di pemandangan mata Tuhan. Tuhan berkenan, Tuhan senang. Biarlah itu menjadi kerinduan hatiku. Dalam usia yang lanjut, dalam keterbatasan fisik ini. Biarlah Tuhan tolong, tidak menuntut apa-apa. Tapi ada penuh syukur. Tidak menuntut kepada yang muda, tidak menekan. Tidak harus begini, harus begitu. Tapi biarlah kita bersyukur. Karena kita tahu iman kita tidak boleh berhenti. Selama kita mendengar firman, iman itu bertumbuh. Jangan iman itu masih terus menuntut. Masih terus supaya. Komentar sekalian, banyak contoh Anda nanti akan mengerti juga. Ada yang rajin bukan karena kesadaran untuk ibadah melayani Tuhan. Tapi karena pernah sekali tidak ke gereja, ternyata kena musibah. Jadi ke gerejanya itu takut musibah. Nah, komunitas sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi ke gereja bukan karena takut, bukan karena melayani, tapi lebih karena takut. Takut ini, takut itu, tidak diberkati, takut ini. Baptisan air juga. Mau dibaptis bukan karena mau bertobat. Mau dibaptis bukan karena mau hidup baru. Tapi soal jodoh mungkin. Mungkin bisa dapat supaya juga kaitan soal pekerjaan. Saya dibaptis supaya saya dapat pekerjaan. Tuhan tolong supaya. Anda bisa terjemahkan sendiri dalam hidup kita. Jadi dibaptis, kalau saya bisa katakan, untuk sekedar kasarnya ini ya, menyogok Tuhan. Tuhan aku mau gini, Tuhan aku mau gini. Ada banyak yang lain lagi, dalam pengalaman hidup, dalam pelayanan di luar pulau sana. Bapak Gembala tolong didoakan saya. Supaya kok Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, saya mau ini, saya mau korban untuk ini. Itu. Tapi nanti kalau sudah, ya nggak ada beritanya. Supayanya juga tidak terwujud. Nah, komunitas kalian. Karena itu biarlah saya dan Anda tahun ini sebagai wanita Kristen yang mendapat kemurahan masih hidup, melayani Tuhan
di tempat sini ataupun di mana saja Anda berada. Pelayanan itu merupakan pelayanan untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan supaya ini, supaya itu. Tapi walaupun dan seterusnya Anda tulis sendiri dalam hidup Anda masing-masing. Saya juga menulis dalam hidup saya yang sudah lanjut usia ini. Karena seringkali orang lanjut usia lebih banyak tuntutan. Orang lanjut usia karena fisiknya banyak terganggu, jadi banyak tuntutan. Tapi biarlah itu tidak terjadi. Waktu saya masih muda dan saya mendengar cerita bicara antara wanita dengan wanita kita ya, masa menopause. Dan masa menopause itu sangat banyak membuat wanita mengalami gangguan perempuan. Dan saya pernah berdoa sama Tuhan, ada yang tidak bisa terganggu, ada yang tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan lain sebagainya. Saya berdoa waktu itu belum menopause, tapi waktu saya mendengar itu saya juga ada rasa ngeri, tapi kemurahan Tuhan, Roh Kudus menolong. Saya minta Tuhan tolong, Engkau membuat saya sebagai wanita. Kalau saatnya tiba untuk saya menghadapi harus menopause Tuhan, Engkau tolong supaya saya bisa menopause dengan baik. Tidak mengganggu pelayananku Tuhan. Itu saya pernah doakan. Karena mendengar orang yang menopause ini gawat sekali. Ada yang tidak bisa gini, ada yang tidak bisa begitu. Waduh, banyak hal. Yang sepertinya waktu saya belum menopause itu aneh. Tapi justru rasa aneh itu membuat saya berseru kepada Tuhan. Dan waktu saya harus menghadapi menopause, waktu saya pindah ke Medan, itu waktunya. Tapi Tuhan berkemurahan. Memang waktu itu saya tahu persis, oh ini waktuku menopause. Tapi kemurahan Tuhan untuk hati ini tidak bersungut dan tidak membesar-besarkan. Karena saya menopause, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus tak mau diganggu. Dan lain sebagainya, terima kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu ada, jadi sandaran hidup kita. Tadi nyanyian-nyanyian yang dinaikkan, penopang hidup kita, penyembuh kita, memberkati kita, dan lain sebagainya. Jadi keadaan fisik kita serukan sama Tuhan. Dan waktu hamil juga, seringkali saya katakan kepada ibu-ibu yang hamil muda, karena saya mengalami itu, terbatas. Bukan saya hebat, sangat terbatas. Tapi itu saya hamil, saya dalam kegiatan pelayanan, waktu itu di Sorong, tahun 71 ya. Tidak ada apa-apa, tidak ada makanan seperti di Surabaya. Tapi Tuhan berkemurahan, saya tidak pernah kepingin. Siapa saya yang bagus? Saya yang bisa? Enggak. Karena saya minta Tuhan tolong supaya saya tidak mengganggu pelayanan saya. Dan saya mau Engkau pakai jadi saksimu Tuhan. Saya tidak ingin makanan di Surabaya inilah, itulah. Karena saya ada keluarga, famili, saudara kandung bukan. Pernah dia mengandung dan dia paksa suaminya. Ini masih ingat saya kata-katanya. Untuk cari lumpia pada tengah malam. Jam 12 malam, jam 11 malam, jam 1. Tidak ada keliling Surabaya. Ini kan bikin susah. Sedangkan kita tahu kandungan benih yang kita kandung itu berkat Tuhan. Tidak bikin susah. Mungkin terganggu sedikit-sedikit, mungkin tapi tidak juga mengganggu orang lain. Jadi kita ada Tuhan yang bisa kita andalkan, yang menjadi sandaran kita. Tadi kita satu-satunya, tapi kenapa seringkali kita tidak memanfaatkan Tuhan yang satu-satunya ini? Komentar sekalian, kita lanjutkan. Jadi kita sudah tahu tadi, iman yang dewasa dan iman yang kekanak-kanakan. Jadi kehidupan iman yang dewasa itu akan tampil nyata dalam sikap seseorang terhadap sesamanya. Kalau saya memiliki iman yang dewasa, orang tahu saya imannya dewasa.
dari sikap, dari perbuatan, dari tutur kata kita. Saya tidak katakan siapa-siapa atau gimana, tapi Anda akan tahu, Anda akan mengerti sendiri lewat pimpinan firman dan Roh Kudus-Nya. Kesejatian iman, kemurnian iman akan terlihat pada sikap seseorang terhadap lingkungannya. Jadi kesejatian iman yang dewasa tampak dalam sikap seseorang terhadap sesama. Sesama itu bisa orang dalam, suami, anak, istri. Kalau itu, ini kita tidak bicara suami, ini ya istri ya, karena kita istri semua. Teman sepelayanan. Atau juga iman itu akan terlihat pada sikap, perbuatan, tutur kata seseorang terhadap lingkungannya. Lingkungan itu mungkin, saya contoh aja yang di sini, kampus, Pastori Johor, Pastori Lemah-Putro, Pastori di Raja Wali. Lingkungan ada kita. Itu nyata, kita ini wanita beriman, kita ini hamba Tuhan, kita ini seorang yang terpandang di gereja secara manusia. Tuhan kita tidak tahu ya pandangan Tuhan. Tuhan akan menyelidiki, menilai setiap sikap, tutur kata saya dan Anda. Benar-benar kita ini melakukan semua. Dewasa tadi saya katakan, iman yang dewasa itu bertolak dari hati yang mengasihi. Jadi tanpa syarat. Hati yang mengasihi, bukan kasih manusia. Itu 1 Korintus 13 ayat 1. Tapi Rasul Paulus menulis menjelaskan bahwa dalam kehidupan wanita Kristen, orang Kristen, kasih bukan sekedar identitas atau ciri kekristenan, tapi jiwa dan jati diri Kristen dan kekristenan. Semuanya dilakukan dalam kasih. Dan karena kasih. Kasih itu sendiri Allah, Allah itu kasih. Jadi iman kita itu iman yang didasari, dilandasi dari hati yang mengasihi. Bukan hati yang mengasihi beberapa puluh tahun yang lalu saya masih dalam pelayanan sudah. Waktu masih ada pertama KKR PPI ke Manila, situ lagi hangat, lagi semangat. Kasih Children of God. Kasih manusia luar biasa. Anak-anak Tuhan dalam gereja itu enggak peduli wanita, pria saling berpelukan, saling katanya kasih Allah. Tidak. Jadi Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus itu semuanya yang terbesar adalah kasih. Jadi iman saya dan Anda juga kalau tanpa didasari atas kasih, kasih yang dimaksud adalah kasih Allah. Kasih Allah dan itu Roh Kudus. Roma 5 ayat 5 sudah mencurahkan dalam hati saya dan Anda. Jadi iman kita dewasa karena kasih Allah. Komentar sekalian, kita berbuat ini itu karena kasih Allah yang tanpa pamrih. Kasih Allah yang tidak menuntut. Dan seterusnya. Karena itu komentar sekalian sebagai akhir renungan firman Allah saat ini. Bukan kasih manusia yang harus jadi ciri hidup kita sebagai wanita Kristen. Tapi kasih Kristus semata-mata. Kasih Kristus itu ada, maka iman saya dan Anda dan perbuatan. Karena tanpa perbuatan iman itu mati, iman itu kosong, tidak ada. Jadi kaitan perbuatan itu kasih. Penuh semangat. Semangat bukan karena ada ini itu, ada iming-iming. Semangat karena masih belum married satu waktu. Wah, kalau masih tunangan luar biasa semangat ke gereja. Tapi setelah itu, Anda sendiri tahu, penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak, tidak lambat-lambat, tidak tawar-menawar. Kamu melayani, aduh masih doa dulu, kamu begini, aduh masih gini, tidak tawar-menawar. Dalam ancaman pun seperti Sadrah, Mesah dan Abednego tadi.
Dia konsekuen dengan imannya kepada Allahnya waktu itu. Mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan lain sebagainya. Kalau saya sekarang ada di Lima Putro, saya harus pindah ke mana tempat yang Tuhan mau. Dulu saya juga di Lima Putro, tapi Tuhan suruh kita pindah berangkat melayani di Papua. Jauh beda. Tapi kita bisa menyesuaikan diri. Ini contohnya menyesuaikan diri. Bukan karena kita yang bisa. Saya renung-renungkan, aduh Tuhan, kalau saya nggak sanggup ya kayaknya setelah lewat itu. Tapi kenapa kok saya bisa? Pernah saya katakan, dalam perjalanan ke pasar-pasarnya itu jam 4 pagi, jam 6 pagi sudah 5:30 sudah bersih kosong karena cuma berapa orang aja. Jam 4 saya ke pasar, pulang jalan kaki, pas bersama dengan ibu pejabat orang Jawa ya sama, sampai di jalanan kita ngomong-ngomong, Bu Diana berapa lama? Lupa saya berapa, cuma saya ingat. Itu Ibu Gatot namanya, sekda di Sorong waktu itu. Terus dia ngomong, aduh Ibu saya enggak tahan. Saya enggak tahan, rasanya saya nangis sebenarnya saya pengen pulang balik ke Jawa. Padahal Anda tahu, kami enggak punya apa-apa di Papua waktu itu. Semua jalan kaki. Ibu ini pejabat, ada mobil, ada rumah dinas yang bagus, ada uang belanja, ada semua. Tapi enggak tahan. Waktu saya pisah jalan, dia harus belok. Saya terus, Roh Kudus berbicara, mengingatkan. Kalau saya bisa, itu karena Roh Kudus, karena firman. Bukan saya yang bisa. Karena saya tahu diri saya. Enggak mungkin bisa. Tapi waktu mendengar ceritanya ibu ini, saya bilang, aduh Tuhan terima kasih kami tidak punya apa-apa Tuhan. Tidak ada mobil, tidak ada semua. Tapi kami bisa bersyukur, kami bisa melayani. Karena itu iman, itu karena didasari oleh kasih. Komentar sekalian, biarlah Tuhan tolong saya dan Anda. Kalau iman itu dinamis, bergairah, bergelora, semangat, bergerak, nggak mau tinggal diam rasanya, bersemangat, bertenaga, energik, giat, pantas, rajin, aktif, berdenyut hidup ya, berfungsi hidup. Di hati itu rasanya berdenyut kalau ingin ada pelayanan, apapun risikonya, tidak tawar-menawar. Masih banyak hal. Alkitab ini luar biasa, menolong saya dan Anda, khusus kaum wanita pada saat ini, untuk tahun 21 ini. Jangan cuma, ya ke gereja begitu aja. Ya namanya orang Kristen, beriman. Beriman, tuntut ini itu. Sekarang mulai belajar. Tuhan memperhatikan, firman itu terang, Roh Kudus itu terang. Dan Roh Kudus sudah mencurahkan kasih Allah dalam hati kita sekalian. Itu Roma 5 ayat 5. Karena tidak ada alasan bagi saya dan Anda untuk kita kemudian, jangan dulu Tuhan, nanti aja Tuhan. Kok kita bisa menentukan nanti? Kita tahu kapan kita bisa hidup. Sekarang hidup, malam belum tentu kita hidup. Karena itu komunitas sekalian, biarlah jati diri kita, kasih Allah, iman kita itu dimulai, didorong dari hati yang mengasihi. Kalau Anda tidak mengasihi jiwa-jiwa, dari kasih Anda beriman jiwa-jiwa ini miliknya Tuhan. Jiwa-jiwa ini harus saya layani dimanapun dalam keadaan apapun. Maka kita juga sikap perbuatan petutur kata kita nyata. Dalam lingkungan, gimana Anda berada di Johor? Dengan lingkungan pengerja-pengerja yang lain. Dengan lingkungan siswa-siswi yang ada. Biarlah masing-masing kita tampil dengan iman yang dewasa. Walaupun mau jadi garam, itu membuat barang-barang tidak cepat busuk. Garam itu melarut. Tidak tinggal diam kering, tapi melarut menyatu dengan barang-barang yang bisa dipertahankan untuk tidak membusuk.
Mau jadi terang, pelita itu tanpa api tidak bisa jadi terang. Bukan seperti sekarang main listrik, ceklik-ceklik, menyala. Tapi kalau terang menghadapi dunia yang gelap, maka biarlah saya dan Anda menyadari, kita tidak bisa menjadi terang selama kita tidak merasakan sakit buat daging ini. Kita belum sampai seperti penulis Rasul Yakobus dan lain sebagainya, yang mereka itu banjir darah. Sampai Kristus pun dengan korbannya. Kita belum seperti itu. Tapi biarlah kita merindukan untuk Tuhan jadikanku garam dunia. Banyak penyesat, banyak orang tersesat. Banyak orang tersesat karena banyaknya penyesat. Banyak kesusahan yang hebat meliputi hati manusia saat ini. Jadikanku murid-Mu Tuhan. Jadi murid Tuhan, duduk di bangku kelas, duduk di bangku, jadi dosen, mengajar, ikut jejak Tuhan. Selalu bergirang dan bersyukur untuk segala ajaran didikan Tuhan. Dididik keras oleh firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena aku berada di dunia yang sesat, di dunia yang gelap, di dunia yang banyak penyesat. Jadikanku garam Tuhan. Di dunia yang gelap Tuhan, jadikanku terang. Terang Tuhan. Terang-Mu Tuhan bagi sekelilingku. Sekeliling kita ini gelap. Dunia ini gelap. Kegelapan yang hebat meliputi hidup manusia. Dan kerinduan saya dan Anda, jadikan Tuhan aku murid-Mu. Setia ikut jejak-Mu. Kalau enggak, kita enggak akan jadi terang. Kita ikut terlibat, kita akan ikut jadi gelap. Mata gelap, semua hati gelap. Enggak ada terang dalam hidup ini. Karena kita mau belajar terus. Kita mengerti kesatuan tubuh. Dan kita menyongsong pada hari terakhir di mana Tuhan datang. Jadi referennya, walaupun berat rasa sengsara, walaupun ku harus menderita, hidupku dalam kehendak-Mu. Sebab korban Kristus telah menang untukku. Korban Kristus menjadi acuan hidup kita. Korban Kristus menjadi pimpinan dalam hidup kita. Korban Kristus akan menolong saya dan Anda memiliki iman yang dewasa. Iman dan perbuatan yang memuliakan Dia. Kita akan menyanyi nyanyian yang sudah saya pilih ini. Kerinduanku. Backing vokal akan menolong untuk kita menyanyi bersama. Jadikanku garam dunia bagi mereka yang sesat, karena kesusahan yang hebat meliputi hati manusia. Jadikanku murid-Mu Tuhan, setia ikut jejak-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Selalu bergerak dan bersyukur untuk segala ajaran-Mu. Walaupun berat
Jadikanku terang-Mu Tuhan. Jadikanku terang-Mu Tuhan bagi sekelilingku, karena kegelapan yang hebat meliputi hidup manusia. Jadikanku ya Tuhan murid-Mu. Terima kasih. Setia ikut jejak-Mu. Terima kasih. Dalam menyongsong hujan akhir demi kesatuan tubuhmu. Dengan lambat, walaupun berat rasa sengsara. Terima kasih Tuhan. Walaupun ku harus menderita, hidupku dalam kehendak-Mu. Terima kasih. Sebab kurban Kristus telah menang untukku. Walaupun tak sementara ini Ibu Ira akan berdoa. Ya Tuhan. Terima kasih. Ya, ya. Ku harus menderita, hidupku dalam kehendak-Mu. Sebab kurban Kristus telah menang untukku. Ya Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan, yang begitu banyak ditandai kekurangan dan kelemahan. Ampuni kami Tuhan, kami yang terlalu sibuk untuk hal-hal yang Ya Tuhan. jasmani Tuhan, sehingga Tuhan kami kurang mengasihi Engkau, kurang membaca firman-Mu, kurang bersekutu dengan Engkau Tuhan, sehingga iman kami seringkali Tuhan tidak bertumbuh. Iman kami Tuhan yang membuat kami berbuat hal-hal yang mengecewakan hati-Mu, menyakiti sesama kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini firman-Mu datang kepada kehidupan kami setiap kaum wanita. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu apa yang menjadi kekurangan kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk koreksi firman-Mu. Biarlah Tuhan di tahun 2021 ini kami boleh berkomitmen untuk lebih mengasihi firman-Mu, untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan. Dan kasih-Mu itu lewat firman-Mu itu yang membuat kami, perbuatan-perbuatan kami boleh menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Dan juga Tuhan, sungguh-sungguh kami boleh berbuat baik kepada sesama di lingkungan kami, di sekitar kami Tuhan. Dan iman kami bertumbuh menjadi iman yang dewasa, ditandai dengan
perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Engkau, hanya memuliakan nama-Mu, dan menjadi hidup kami menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu, untuk menghadapi dunia yang semakin gelap, hidup manusia yang banyak ditandai dengan kejahatan di akhir-akhir ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu yang mendorong kami senantiasa untuk semakin mengasihi Engkau setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Biarlah langkah hidup kami dari sehari ke sehari itu benar-benar Engkau yang menilai. Bukan kami sendiri. Mungkin orang lain bisa menilai, tapi itu tidak seringkali tidak benar Tuhan. Tidak tepat, tapi Engkau yang menilai hidup ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati kebaktian kaum wanita, berkati para kaum wanita yang mengikuti live streaming dimanapun mereka berada saat ini. Dan kami akan berjumpa kembali pada khusus live streaming kaum wanita pada Kamis mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mohon berkat kepada semuanya yang terkait dalam pelayanan, juga dalam mendengar, itu merupakan pelayanan juga kepada Engkau Tuhan, pada Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikut beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, sidang jemaat dapat mentransfer persembahan dan persepuluhan melalui nomor rekening yang tertera pada layar. Yang kedua, ibadah kaum wanita berjalan sebagaimana biasanya, yaitu setiap hari Kamis pukul 9 pagi dan dapat diakses melalui YouTube channel GPT Kristus Gembala Ajaib Surabaya. Demikian informasi dan pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua dengan damai sejahteranya selalu. Selamat siang kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa Kamis mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.